Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan dan kekuatan sehingga bisa berkumpul ataupun saya bisa membuat video kali ini. Salawat serta salam juga mugia kejunjungan panutan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dwi Priati selaku dosen mata kuliah daripada seminar akuntansi manajemen kelas A yang saya banggakan dan juga yang saya cintai para rekan-rekan dari kelas seminar akuntansi manajemen kelas A yang sama-sama kita mendapatkan tugas tentang presentasi daripada bab 1 ini. Adapun judul yang saya akan teliti pada bab 1 kali ini atau pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengaruh penerapan good governance pada UKM atau sektor passion terkhususnya guna mempertahankan bisnis. Sebelumnya izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Padilla dengan NPM C101900049 dari Prodi S1 Akuntansi. Nah, latar belakang. UKM adalah suatu jenis usaha yang punya kontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. UKM berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Peran vital UKM akan terasa dalam pembentukan PDB atau produk domestik bruto. Peran UKM tidak hanya bisa dirasakan di negara berkembang, melainkan di negara maju. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja, lebih banyak dibanding usaha besar. Kontribusi UKM dalam PDB juga lebih besar dibanding usaha skala besar. Tujuan utama bagi sebuah usaha tentunya adalah memperoleh laba maksimum. Tentunya dengan operasional yang sekecil-kecilnya dan juga menghasilkan laba sebesar-besarnya. Hal tersebut harus memiliki good governance yang baik, karena hal tersebut akan menunjang bagi penyelenggaraan manajemen tata kelola pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan good governance adalah komponen penting dari kesuksesan sebuah perusahaan yang bertahan lama. Bisnis yang diatur dengan baik biasanya dapat menunjukkan manajemen yang kuat yang memandu pengambilan keputusan dan fokus pada jangka panjang mereka. Jadi pada intinya good governance ini akan menunjang daripada keberhasilan suatu perusahaan, di mana perusahaan itu bisa bertahan dengan cukup lama dengan mementingkan daripada tim ataupun pengelolaan secara tim yang dibangun secara solid dan juga bertanggung jawab dan lain sebagainya. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan atau masalah yang dikemukakan sebelumnya, yaitu yang terdapat pada latar belakang masalah. Memang di UKM sendiri itu merupakan suatu kendala yang tidak bisa memaintain daripada sumber daya manusia. Hal tersebut karena memang masih menggunakan prinsip-prinsip tradisional di mana berpatokan kepada gaji tapi tidak memikirkan terhadap kesejahteraan daripada karyawan. Hal tersebut juga mungkin memunculkan rasa-rasa trust isu terhadap karyawan untuk bisa berpindah-pindah daripada pimpinan dan tidak merasakan kenyamanan karena memang merasakan dieksploitasi yang tidak sesuai antara kebutuhan dengan pekerjaan yang dikerjakan, begitupun dengan gaji yang mereka dapatkan. Tujuan dari penelitiannya kita balik lagi, yang pertama untuk mengetahui penerapan good governance pada UKM, terkhususnya pada sektor fashion yang terjadi pada di mungkin lingkungan saya. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh penerapan good governance pada UKM di sektor fashion. Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian dari
latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih cara penerapan good governance guna mempertahankan bisnis yang baik? Yang kedua, apa dampak yang terjadi pada UKM sektor fashion jika mereka dapat menerapkan good governance pada sebuah perusahaannya ataupun pada sebuah usahanya? Nah, adapun manfaat daripada penelitian, yang pertama terkhususnya bagi para mahasiswa ataupun kita yang sedang mengerjakan daripada materi ini. Yang pertama, kita selaku mahasiswa mempunyai kesempatan untuk belajar mengenai penerapan pengetahuan secara teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa memperoleh tambahan wawasan. Mungkin memang sangat jelas bahwa mahasiswa akan memperoleh tambahan wawasan karena kita terjun langsung ke lapangan dan mengetahui kondisi apa yang sedang terjadi dan apa yang akan kita sarankan yang mungkin saran yang terbaik yang bisa diterapkan bagi pada perusahaan tersebut ataupun usaha tersebut. Adapun manfaat bagi para UKM-nya yaitu yang pertama memperoleh sumbangan pikiran dalam rangka penerapan good governance. Mohon maaf, mungkin ada beberapa kalangan daripada sektor UKM tidak ditunjang dengan akademisi sehingga mereka tidak mempunyai ataupun memang ada perbedaan antara sudut pandang. Nah, hadirnya kita di sini mahasiswa tentunya akan menunjang daripada para UKM dapat memperoleh pikiran baru ataupun inovasi yang dapat mereka terapkan ataupun mereka pakai di perusahaan kelaknya nanti. Yang kedua, mendapatkan suatu terobosan guna mempertahankan bisnis. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada bidang yang serupa. Begitupun pada bab 1 yang dapat saya presentasikan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.